Nah, mungkin dari kesempatan ini saya memberikan kesempatan buat Wipin untuk menceritakan sedikit gitu ya, bagaimana Tuhan juga menjangkau beliau. Silakan Wipin, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, terima kasih Pastor. Nah, salam kenal semua. Nah, saya Wipin dari cabang tenis meja angkatan 95, lulus di Sekolah Atlet Ragunan. Ya, saya juga sempat kenal Mega di Sekolah Atlet Ragunan, walaupun kita beda cabang, tapi kalau dalam sekolah kita satu lingkungan gitu. Jadi saya sedikit berikan kesaksian bagaimana mengenal Tuhan. Mega meresponi dengan positif ya. Dia sungguh-sungguh, dia dengar, dia jalankan ya seperti ini sampai hari ini. Gitu. Nah, saya juga tetap pelayanan walaupun tidak di bulu tangkis atau di tenis meja, masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya selalu mendedikasikan hidup kita. Saya ingat Pastor saya Bu Pinkan mengatakan, your life is your message. Jadi hidup kita membawa pesan dari Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, lebih bijak menggunakan sikap kita, prestasi kita, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi prinsip hidup saya tetap pegang sampai hari ini, dari tahun 94, sekarang 2022. Ya, sedikit kesaksian saya. Terima kasih, salam kenal semua, shalom di grup Champion for Christ. Tuhan memberkati semua. Mungkin boleh tanya ya, Wipin ya, saya Wipin ya. Ya. Nah, waktu dalam penjangkauan itu apa yang Wipin itu, apa itu rasakan waktu itu? Ya, kita kan sama-sama dijangkau ya waktu itu kan, bandel-bandelnya gitu ya. Iya. Jadi saya ceritain aja gitu, bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan saya. Nah, saya perlu sharing gitu, saya bagi-bagi. Saya juga waktu itu kenal Mega kan nggak kenal secara gimana ya, beda cabang olahraga, hanya di sekolah. Ada satu kesempatan ya kalau nggak salah waktu, kalau atlet dulu hiburannya ke pasar Minggu. Pada saat itu ada Robinson ya, jalan-jalan gitu. Mungkin jenuh kan di dalam apa sih olahraga tuh, pingpong, lapangan, lari, fisik. Mungkin kalau malam kan setelah jam makan malam ada waktu 2 jam bisa naik angkot gitu ya. Jadi saya kesaksian di angkot itu saya ingat sekali bicara tentang Tuhan ke Mega. Dan Mega sama Devi kalau nggak salah waktu itu mendengarkan dengan sungguh. Yang saya lihat si Mega sih meresponi gitu ya, serius mendengarkan. Apa sih gitu kehidupan Kristen gimana sih, bagaimana sih kenal Tuhan, sungguh-sungguh gitu. Saya bilang, ya kamu bangun kehidupan pribadi, nggak hanya percaya minggu ke gereja, tapi dalam keseharian kita nggak ada hubungan pribadi gitu. Jadi saya saksikan, saya bagi sharing, jadi kita hidup lebih tenang. Kalau kita ada masalah, jadi kita bisa curhat sama Tuhan gitu. Apalagi kan jauh dari orang tua, betul yang tadi Mega bilang, kalau seorang atlet itu disiplin, serba disiplin. Dari muda sudah meninggalkan orang tua. Sungguh-sungguh untuk bayar harga lah ya, kalau di dalam Tuhan kan bilang mikul salib lah istilahnya. Jadi kalau untuk mendapatkan prestasi yang hanya dapat piala, enggak. Kepribadian dia juga dibentuk tanpa sadar. Mental dia, sikap dia, kesungguhan dia dalam berlatih, menganalisa setelah kekalahan atau bagaimana ya. Banyak dunia atlet. Gitu. Oke. Masa sulit apa yang Wipin waktu itu pernah terjadi dalam hidupnya? Pernah ada satu kali juga sewaktu seleksi tim ya, waktu itu masuk Sila Taruna. Pada saat itu kan ada putaran-putarannya, dan itu kalau di tenis meja itu sirkuit laga tenis meja junior itu paling bergengsi pada saat itu. Saya sudah mengikuti 6 kali dan yang ketujuh di hampir usia 18 sudah naik ke senior. Waktu itu saya seleksi kalah, tak terpilih di antara teman-teman sendiri. Jadi BCA, waktu itu saya mewakil BCA, itu ada 16 atlet, yang diambil hanya 5. Pada saat itu saya mental ke 6, kan di round saya kalah. Namanya atlet ya, nggak selalu berjaya, ada saatnya juga lagi turun. Nah saat itu saya bilang, Tuhan, why, kenapa? Selama ini saya
seleksi lolos juara sering gitu. Hanya masuk tim saja kalah gitu. Sempat bilang agak down ya sebagai atlet. Tapi Tuhan selalu hibur saya. Nggak selalu, dalam kehidupan juga kita selalu di atas. Ada kalanya kita di bawah. Akhirnya tetap percaya, tetap setia. Pada lagi ngedown, saya tetap cari Tuhan, ibadah. Akhirnya saya didoakan di altar call. Pak Marganti sebagai gembala pernah bilang, oh kamu akan terkenal, kamu tetap, ya intinya mensupport gitu, kasih semangat. Puji Tuhannya, ajaibnya pada saat putaran terakhir, tuan rumahnya BCA. Biasanya atlet hanya dikirim 5. Waktu itu almarhum pelatih saya, Tony Maringgi, atlet ya juara SEA Games juga. Dia orang Sultra. Nama harumnya juga cukup disegani di tenis meja. Dia bilang ke pimpinan BCA-nya, bilang ke manajer timnya, Pak, untuk yang putra boleh disertakan 1 lagi. Masukin aja si Wipin untuk ikut single. Tapi dia di bergun nggak main, tapi di perorangan dia main. Saya main, saudara. Akhirnya masuk 8 besar, kalah juga. Tetapi dapat kesempatan mungkin ya, dalam sejarah silat taruna nggak ada. Atlet 5, jatahnya kuota bisa jadi 6. Tapi 6-nya ini hanya untuk ditunggal, dikasih tempat. Di situ penghiburan buat saya dari Tuhan. Bonus. Ya, walaupun saya seleksi kalah, secara di tim kan 5. Tetapi Tuhan bisa lakukan hal-hal ajaib yang nggak mungkin Tuhan bisa bikin. Di situ saya semakin percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, kadang Tuhan sediain, tapi kadang-kadang kita nggak menyadari. Kita kadang masih, apa iya Tuhan saya masih lolos. Tuhan lebih tahu hari esok. Ketika saya terpuruk itu, saya jatuh, istilahnya nggak kepilih, down sebagai atlet. Latihan sia-sia, disiplin, kok nggak kepilih juga gitu. Tetapi pengharapan sama Tuhan tuh pasti. Iman kita tuh pasti gitu. Sampai detik ini pun dalam kehidupan, berkeluarga, punya anak, prestasi demi prestasi, anak saya semua, istri, itulah kekuatan kita, kekuatan doa. Sehingga Tuhan sayang sama setiap anak-anak dan semua yang mendengar ya kesaksian ini. Saya yakin juga bapak-bapak, ibu-ibu yang baru kenal mungkin, saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu semua juga spesial di mata Tuhan. Mungkin nggak dari atlet, tapi dalam kehidupan juga bapak-bapak, ibu-ibu saya rasa juga menjadi pahlawan iman ya, menjadi kesaksian buat sekeliling, buat dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan berharga dan bermanfaat. Semuanya dikasih talenta untuk saling menguatkan. Seperti satu tubuh, mungkin saya di kaki atau di perut, Bapak Ibu di tangan, di kepala, mungkin ada di leher. Ya, semua satu tubuh Kristus. Itulah kesaksian saya. Amin. Ya. Sorry kepanjangan. Ya, saya mau tanya satu lagi nih, Wipin, bahwa waktu Wipin menjangkau atlet gitu ya, apakah itu berbeda dengan menjangkau seperti kayak teman-teman di dalam dunia pekerjaan seperti itu? Ada perbedaannya, jelas. Atlet ya, kita harus lihat data dan sejarah, background juga, bibit, bebet, bobot. Mungkin dari papa, mama, ada yang dari broken home, ada yang harmonis. Ya itu cara penanganannya berbeda. Yang harmonis ya mudah, karena dari papi maminya membentuk karakter dia jadi pribadi yang baik tentunya ya. Tetapi kalau yang broken mungkin tidak mudah. Mungkin dari kata-katanya ada kepahitan, tersimpan di memori si atlet itu. Dalam berbicara dia juga mungkin banyak negatif atau kepahitan. Jadi yang keluar dari hati itulah yang kita harus beresin. Nah itu PR, tidak mudah. Kita harus bentuk karakter, attitude, sama kehidupan, kasih lihat gitu, kasih contoh. Ekstra lah, lebih ekstra. Nggak sama dengan dunia sekuler. Gitu Mega. Ya, baik. Terima kasih Wipin untuk sharingnya. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan mengenai dunia atlet, masih banyak. Tetapi waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Pak Heru. Mungkin di antara Bapak Ibu, bila ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu.
Terima kasih. Iya, kami dari Komite Pelayanan Olahragawan Indonesia itu didirikan oleh Rudi Hartono, dan di sana juga ada Ibu Imelda Wiguna. Itu kemudian dengan beberapa mantan olahragawan senior. Saya dari latar belakang pendeta. Kemudian kami mendirikan pada tahun 86. Dia fokus lebih banyak ke pelatnas. Jadi pelayanan-pelayanan di pelatnas-pelatnas, dan memang Ragunan adalah salah satu bagian dari pelayanan kita yang ada di waktu itu ada atrium ya, atrium di Ragunan. Jadi seperti tadi saya karena sudah umur, sebenarnya ada mantan Ragunan juga yang gabung di sini. Apakah sudah hadir Pastor Jerry Taurisan? Itu mantan Jaya Raya, dari klub Jaya Raya, sama-sama dengan Devi. Mungkin Mega bisa kenal kali, atau Ya, hadir. oh hadir ya. Itu dulu juga dijaring di Ragunan dari latar belakang non-Kristen. Kemudian kami memang hanya lebih banyak fokus ke pelatnas, maka sering bekerja sama dengan KONI, mendampingi para olahragawan ke event-event internasional, baik yang ada di Jakarta maupun seperti di Asian Games kemarin, dan di event-event internasional di luar negeri. Kemudian saya tahu Champion for Christ ini cikal bakalnya dari pendeta Markus Simanjuntak kalau saya nggak salah ya. Kemudian bekerja sama dengan Pak siapa namanya, Pak Marganti Sihite ya. Betul, Pak. Ya. Kemudian dari Gereja Maranatha ya, kemudian bergabung atau dia menjadi dimekarkan satu ke Morning Star ya. Nah, di situ memang banyak atlet-atlet yang memang waktu masih di Ragunan dalam pembinaan di bawah kami ya. Salah satunya yang dijaring ini adalah Pastor Jerry yang sekarang juga menjadi pendeta dan melayani di Gereja Sungai Yordan, tapi sampai sekarang juga masih melayani di Ragunan. Pastor Jerry masih melayani di Ragunan ya? Ya, kami sekarang melayani di Ragunan. Itu istilahnya generasi baru ya semua. Bersama guru-guru setiap hari Jumat pagi. Ya. Bersama dengan tim. Ya. Cukup banyak yang hadir dari berbagai latar belakang cabang olahraga. Itu sekitar 60-an. Ya, jadi permasalahannya kalau sudah lepas dari Ragunan kan atlet-atlet kan menyebar ke berbagai kota, dan biasanya ada yang masih kontak, tapi ada yang kurang kontak juga. Itu sebabnya kami tidak begitu kenal. Mungkin kalau lihat wajah dengan wajah kenal, kecuali yang sering datang nginap di rumah saya itu dulu memang Devi, sebelum dia gabung dengan Pak Marganti Sihite, Pak Simanjuntak juga dulu sering main ke rumah saya juga. Jadi kita dulu ada kerjasama, sampai sekarang bahkan kita masih ada kontak. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita menggunakan dunia olahraga. Amin. Dunia olahraga untuk, saya selalu bilang, dunia olahraga adalah mimbar buat seorang olahragawan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga anak-anak itu dalam berlatih maupun bertanding atau dalam kehidupan sehari-hari, mereka merasa bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan lewat dunia olahraga. Kira-kira seperti itu. Maka kita biasanya mengambil seperti kemarin PON di Papua, itu pasti kita hadir. Event-event yang dalam skala besar, PON di Papua, atau SEA Games atau Asian Games seperti yang akan terjadi di
Vietnam nanti, Pastor Jerry akan pergi ke Vietnam mendampingi olahragawan. Memang tidak semua kita bisa jangkau. Jadi karena di Indonesia ini ada berbagai komunitas juga, bukan hanya Champion for Christ. Ada juga Athlete for Christ. Ada juga apa satu ya? Itu mantan pemain bulu tangkis senior juga ada di sana, itu si Rabia Abigail ya, kalau saya nggak salah. Dia membentuk satu pelayanan Athlete for Christ ya, kalau saya nggak salah. Ya, sampai sekarang mereka masih ada. Mereka seangkatan dengan pemain-pemain senior seperti siapa namanya itu, Rosiana Tendean. Nah, biasanya mereka. Nah ini kalau di Mega ini generasi kedua kalau saya nggak salah ya. Dan Wipin tadi ya. Wipin saya masih ingat mukanya ya. Bekas pemain tenis meja kan ya. Salam hormat Pak Yosep. Saya pangkling sama Pak Yosep. Dulu Pak Yosep slim. Saya juga slim dulu Pak. Salam hormat Pak Yosep. Akhirnya bertemu kembali. Saya juga. Iya, luar biasa. Shalom. Saya senang. Yosep. Nah, saya waktu itu sering ibadah hari Rabu malam, betul, di auditorium. Iya, kadang kita juga ikut sama Pak Yosep juga. Kalau Pak Yosep berhalangan, Pak Yusuf Bangun ya. Kalau nggak salah kakaknya aktor Arten Bangun. Betul, Arten Bangun. Ya, betul. jadi suka mengisi kalau Pak Yosep berhalangan. Saya dengar khotbahnya tiap Rabu malam, saya aktif. Makanya Pak Yosep ada gambaran. Dulu ganteng pastor kita ini. Keren, berwibawa sekali. Sekarang masih ganteng, berwibawa, karismanya luar biasa. Tadi saya sama ibu siapa ya, Pak? Itu saya lupa namanya, ibu suka bantu juga pelayanan di Ibu Devi. Ya, Bu Devi ya. Iya, Ibu Devi. Itu istri saya. Oh gitu ya. Dia sering belanja di Immanuel, toko-toko buku rohani. Ya, pernak-pernik dia demennya itu. Pernak-pernik rohani. Betul. Iya. Shalom jadi Pak Pastor, salam hormat. Biasanya kalau Sabtu mereka datang nginap di rumah. Kalau saya suka ajak jalan-jalan, main ke Monas kalau nggak ada duit. Kita hanya lihat Monas, kemudian kadang-kadang kita pergi ke dunia fantasi karena mereka apalagi kalau di pelatnas itu kan memang berat latihannya, sehingga mesti ada perhatian dari gereja. Nah, KPOI memainkan peran gereja, dan KPOI bukan satu denominasi. Betul. KPI itu adalah komunitas dari atlet-atlet dari berbagai cabang. Sebenarnya yang membangunnya tidak ada satupun yang membangunnya. Saya melihat bahwa itu dibangun oleh Roh Kudus sendiri. Dan karena apa? Karena sebenarnya sebelum kami masuk di Senayan dulu, itu tahun 83, itu sudah ada kelompok-kelompok kecil dari persekutuan olahragawan. Itu atlet senior masih zamannya Rudi, masih zamannya petinju-petinju yang kalau saya sebut namanya mungkin tidak dikenal ya. Zamannya Rudi Mere, pemain sepak bola, itu zamannya mereka itu yang senior sekali. Kalau tidak salah Mega berarti seangkatan kalau dari tenis lapangan si Wuki Rasi Sawundari ya. Wuki itu di bawah saya Pak Yosep. Oh, Wukir di bawah saya ya. Iya, Wukir di bawah saya. Wukir kayak sudah anak saya dia. Wukir seangkatan dengan Devi, dia Novita. Oh iya betul. Iya, Devi di bawah saya. Ya, Wukir Devi itu sering nginap di rumah. Iya, waktu itu dulu ada Kotiti, ingat nggak Kotiti? Iya, Kotian. Ya, betul. Sekarang di Solo orangnya. Jaya Raya, pelatih Jaya Raya. Mungkin Bapak masih ingat Pak dengan worship leader waktu Natal, ini ada Bang Freddy sudah masuk. Oh Freddy iya. Gore. Saya kenal kalau Bung Freddy ya, dialah juga salah satu yang ikut menjadi motor CFC ya. Iya. Iya, betul. Dari basket kan? Iya, basket. Iya, betul. Nah, ini. Oh iya, tambah ganteng yang jenggotnya begitu, tambah ganteng. Fred, ketemu lagi ya. Pak Joseph itu pendirian KPUI itu apa ada kaitannya sama Pak Roni Sigarlaki? Betul, Pak Roni Sigarlaki, kami sama-sama dari Batu ya. Jadi
Pak Roni Sigarlaki kebetulan waktu itu Ketua Departemen Misi di Yayasan Persekutuan Pekebaran Injil Indonesia, dan saya berada di situ. Kemudian pendirinya sebenarnya banyak, mantan Kapolri yang dari Muslim masuk Kristen, ya, Pak Sucipto Danukusumo, lalu Imelda Wiguna juga masuk di situ, pendiri mereka semua. Kemudian Rudi Hartono dari cabang-cabang lain, seperti Pak Yopi Hehanusa, itu dari cabang voli, itu mantan pelatih terbaik dan pemain terbaik nasional. Kemudian Ibu Rita Piri itu dari pemain Anggar, SEA Games, Mas SEA Games. Lalu Sylvia Christina itu juga dari mantan Anggar, juara Asia. Dan beberapa yang cabang-cabang lain. Yang sampai hari ini masih ada, pelayanan itu masih ada, tapi biasanya lebih terdengar kalau ada event-event yang bersifat nasional ataupun internasional. Begitu kira-kira ya yang saya bisa katakan bahwa ya mungkin saya bisa share sedikit apa yang saya alaminya selama menjadi atlet. Waktu itu memang saya masuk di Ragunan 96 dan mulai kenal dengan Pak Yosef juga pada saat itu. Nah, saya memang dari latar belakang Konghucu ya. Nah, waktu itu memang diajak teman ada persekutuan. Waktu itu kan memang kalau Jaya Raya itu selalu diadakan di asrama sendiri, bukan di auditorium. Di kamar, waktu itu saya ingat setiap Kamis malam. Itu selalu bergantian, kalau nggak di Aspri kumpulnya. Nah, waktu itu teman-teman ngajak, mau ikut nggak ibadah. Saya bilang, aku lihat dulu ya. Nah, pas lihat-lihat gitu, wah, boleh juga nih. Karena komunitasnya juga asik gitu loh. Soalnya kan kalau latihan berat itu kan kadang suka stres. Ya paling nonton, di asrama gitu-gitu aja. Keluar kamar, lihat tembok, lihat lapangan, balik, lihat teman-teman, paling ke mensa, habis itu balik lagi, mau ngapain ya. Ya, jadi ini kayak ada sesuatu yang berbeda aja setiap minggu. Jadi mulailah saya diajak. Nah, tiba pada satu kesempatan, saya sempat bertanya pada diri saya sendiri, memangnya Tuhan itu ada? Waktu itu ya. Memangnya Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, saya mau juara dong. Jadi saya polos-polos aja, nanya gitu. Karena selama saya masuk di Ragunan 96, sampai 97 itu memang saya masih belum berprestasi. Masih terus dalam pembentukan, latihan. Tapi teman-teman saya sudah ada yang juara Pratama, juara klub. Nah, terus saya katakan, memangnya ada Tuhan ya? Kalau Tuhan itu ada, saya mau juara dong. Saya pengen buktiin, bener nggak Tuhan itu ada? Jadi setelah ikut 2 kali, 3 kali persekutuan, timbullah pertanyaan itu dalam hati saya. Dan ternyata Tuhan tuh jawab. Jadi pas awal 97, itu ada kejuaraan kejurda. Kejurcap, kejuaraan cabang. Itu. Nah, itu pertama kali saya juara. Waktu saya juara, saya ingat, kamu kan pernah nanya, Tuhan tuh ada atau enggak? Kalau Tuhan tuh ada, saya mau juara dong. Nah, sekarang kamu juara, berarti Tuhan tuh ada. Tapi saya, ya namanya juga, waktu itu ya, kebetulan kali ini, saya bilang, oke, saya mau juara lagi sekali lagi, kalau gitu. Minta 2 kali juara. Kalau betul Tuhan ada, aku percaya deh. Itu doang. Benar. Jadi pas juara kejurcap, naik ke kejurda waktu itu. Nah, waktu kejurda, saya juara lagi. Nah, di situ saya bilang, berarti Tuhan tuh ada. Saya samperin lah Pak Yosef. Pak, saya mau dong jadi Kristen. Waktu itu. Karena memang di Jaya Raya itu memang banyak yang Katolik, Kristen, tapi yang Buddha juga waktu itu lumayan banyak.
Nah, saya salah satunya di situ. Saya bilang, Pak Yosef, saya mau dong jadi Kristen. Jadi waktu itu Pak Yosef pikir saya ini Kristen, gitu. Waktu itu ya. Ternyata waktu saya samperin Pak Yosef, ya singkat cerita, selama kurang lebih setahun ya, selama setahun, jadi dari 97 saat itu sampai 98 saya dilayani, maksudnya proses mengenal Tuhan, di konseling, dan ya puji Tuhan, sampai akhirnya saya benar-benar mengenal Tuhan dan Juru Selamat saya memberi diri dibaptis. Saya memberi diri dibaptis saat itu, wah saya melihat tangan Tuhan luar biasa. 98, puji Tuhan saya masuk di Pratama Platnas. Masuk seleksi, ternyata lolos di Platnas Pratamanya. Nah, tapi waktu saya sudah di Platnas Pratama, saya nggak tahu kenapa, kayak hati ini pengen jadi pendeta. Pengen jadi pendeta. Jadi, saya bilanglah sama Rudi Hartono, Korudi. Waktu itu kan pelatih saya Korudi, dia pegang saya langsung. Saya mau jadi pendeta dong. Waktu saya ngomong begitu, Pak Yosef ditelepon. Pak Yosef, itu atlet-atlet jangan disuruh jadi pendeta dong semua. terus Pak Yosef bilang, loh, saya nggak pernah suruh mereka jadi pendeta. Saya coba datang layani mereka, doakan mereka. Jadi ini kayak ada salah persepsi. Jadi saya bilang ke Rudi waktu itu. Nah, sementara 98 itu, waktu saya masuk di Platnas Pratama, memang prestasi saat itu, wah, luar biasa ya. Tapi entah kenapa ya, itu kayak dorongan dari hati kuat sekali. Kenapa saya pengen seperti itu? Karena saya lihat banyak teman-teman saya di lingkungan saya itu belum kenal Tuhan. Nah, saya itu kayak pengen memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka, kepada mereka. Apa yang saya alami. Karena saya alami juga perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu cukup dalam tanda kutip ya, cukup luar biasa. Karena saya dilayani, wah banyak hal yang pengalaman itu yang luar biasa. Karena dari latar belakang Buddha itu kan ternyata banyak yang ditanam ke dalam tubuh saya. Nah, saya alami itu semua dan saya pengen kayak membagikan itu ke teman-teman semua. Jadi setiap kali pulang latihan, saya khotbahin semua teman-teman saya. Masuk di kamar, saya cerita tentang Tuhan Yesus. Selesai latihan malam, saya cerita lagi tentang Tuhan Yesus. Saya ajak mereka semua berdoa. Sampai teman-teman sekamar bilang, kamu ini cocoknya jadi pendeta. Saya bilang, memang saya mau jadi pendeta. Akhirnya Korudi izinkan saya buatlah surat pengunduran diri. Kamu yakin? Sampai Pak Yosef sendiri pun tidak yakin kalau saya mau jadi pendeta. Karena dia melihat nggak ada model pendeta gitu loh. Dari wajahnya, kelakuannya, nggak ada. Semangat, Jerry. Jadi Pak Yosef bilang, benar kamu jadi pendeta. Kamu uji dulu deh. Jadi saya diberi waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi saya udah terlanjur mengajukan surat pengunduran diri. Akhirnya saya cari kerja. Nah, saya cari kerja iya, jadi Pak Yosef nggak mau juga. Nggak. Kamu uji dulu deh. Karena Pak Yosef sendiri nggak yakin kalau saya mau jadi pendeta. Ya, akhirnya saya kerjalah. Saya lamar kerja di travel, di Lion Air. Saya masuk di pokoknya di dalam dunia penerbangan waktu itu. Nah, 3 tahun kemudian saya balik lagi ke Pak Yosef. Jadi selama 3 tahun saya bekerja, saya tetap keep contact dengan Pak Yosef. Saya ikut Pak Yosef gereja di mana, saya datang setiap minggu. Karena setiap Sabtu kalau saya nggak kerja, saya nginep ke rumahnya. Jadi selama 3 tahun itu Pak Yosef ternyata melihat ada campur tangan Tuhan ya, yang membuat Pak Yosef yakin gitu loh. Pak Yosef yang benar kamu yakin? Yakin Pak Yosef. Nah akhirnya di tahun ketiga itu Pak Yosef mengiyakanlah permintaan saya itu dan mulailah saya masuk dalam saya ditempatkan di pastori gereja dulu waktu itu karena mengenal lingkungan gereja waktu itu. Karena atlet kita ini kan orangnya cuek ya, pakai baju putungan, celana pendek, sendal jepit, jalan santai aja.
Nah, Pak Yosef bilang, kalau mau jadi hamba Tuhan nggak boleh kayak begitu. Sudah, oh masa sih? Baju kok dipersoalkan? Nah, singkat cerita, akhirnya saya disekolahkan di sekolah pendeta di Batu Malang waktu itu. Dan setelah itu ya perjalanannya sampai hari ini. Itu aja. Maaf ya agak panjang. Mungkin Terima Pastor Jerry kasih. kita sedikit, waktu di konseling kayak apa? Iya, waktu saya di konseling memang saya mengalami manifestasi ya. Jadi karena saya kan dari latar belakang Buddha, saya bukan sering, memang saya kegiatannya itu di kelenteng. Jadi di kelenteng itu setiap Kamis Jumat ibaratnya kalau kayak sekarang dalam gereja saya itu kayak penata layannya lah. Jadi penata layan di kelenteng, waktu saya di konseling, seluruh badan saya ini keluar asap hio itu loh, yang sering dibakar. Lalu, padahal saya dengan Pak Yosef duduk cuma berjarak 1 meter, tapi karena saking pekatnya asap yang keluar dalam tubuh saya, Pak Yosef sampai nggak bisa lihat saya. Pak Yosef pikir saya hilang, padahal saya ada di situ, saya duduk, nggak kemana-mana. Nah, lalu itu hari kedua, lalu banyak yang Pak Yosef lihat ya, ada banyak binatang-binatang itu keluar dari kaki saya. Memang yang saya hanya rasakan itu seperti kayak kesemutan, badan saya panas. Tapi yang Pak Yosef melihat dengan Pastor Devi, itu karena mereka berdua yang konseling saya gantian, layani saya, itu banyak sekali binatang kayak ular, kalajengking, yang memang saya tahu itu ditanam di dalam tubuh saya sebagai apa ya, bukan untuk ilmu, tapi hanya untuk pegangan, ya pokoknya kayak jimat lah, kurang lebih kayak gitulah. Itu keluar semua. Nah lalu yang berikutnya ada barang-barang yang saya dikasih dari kelenteng. Pak Yosef bilang, bawa datang ke sini, kita bakar sama-sama. Sebagian barang saya bawa ke Pak Yosef, dibakar, selesai. Tapi ada barang-barang yang saya lupa untuk bawa. Ternyata saya masih ingat, oh masih ada nih barang ini. Saya bakar sendiri. Waktu saya bakar sendiri yang terjadi, malah saya lumpuh total. Pak Yosef jemput saya langsung tengah malam waktu itu di asrama, naik mobil dengan tim. Saya nggak bisa jalan, saya dibopong. Saya bakar sendiri barang-barang itu. Pak Yosef bilang, kenapa kamu bakar sendiri? Kamu bawa dong mestinya di sini. Waktu itu kan ya namanya juga atlet, mental beraninya itu kan nggak peduli saya nggak pusing. Saya bakar aja, ternyata lumpuh. Saya bilang, apaan ini? Saya telepon Pak Yosef. Pak Yosef bilang, malam ini juga kamu dijemput. Kan waktu itu saya nggak tahu itu apa. Tapi kalau sekarang saya tahu bahwa itu memang serangan balik ya dari kuasa gelap. Ya, jadi dilayani kurang lebih 2 minggu tuntas akhirnya dilayani. Ya, kurang lebih seperti itu. Proses saya di konseling, dilayani secara pribadi. Ya, jadi waktu Jerry itu di muncul lagi naik dia artinya, tahu-tahu dia mulai aktif, terus kemudian lumpuh. Nah, Rudi Hartono kontak saya, ini anak-anak kok malah tambah aktif, tambah lumpuh. Saya kaget juga. Jadi saya bilang buat asisten saya, itu Jerry lagi lumpuh, coba dicari tahu. Jerry telepon saya bahwa dia lumpuh, nggak bisa bikin apa-apa, kita jemput dia. Ternyata memang betul ya, ada yang belum tuntas di konseling, dia sehat sendiri, pulih sendiri. Nah waktu pulih sendiri kan diharapkan dia masuk lagi ke pelatnas. Tapi dia sudah nggak mau masuk lagi, dia lebih tertarik sama Tuhan, biasa begitu Tuhan kan. Dia buat sesuatu sama dia kan. Tuhan kan begitu. Jadi Pak Jerry ini bulu tangkis ya? Bulu tangkis ya. Iya, bulu tangkis dari Jaya Raya. Iya. Saudara, saya juga ingin berbagi satu kesaksian buat saudara semua. Mungkin juga berdampak atau berguna buat atlet-atlet yang lain ya, untuk memberikan motivasi yang lebih dalam lagi. Ya, ada yang pernah mendengar nama Eric Liddell enggak? Ya,
atau filmnya yang berjudul Chariot of Fire, ya. Jadi dia adalah pemenang Olimpiade Paris tahun 1924, ya. Nah, saudara, saya akan ceritakan sedikit tentang dia. Nah, Eric Liddell adalah pemenang lomba lari 400 meter, ya, di Olimpiade Paris 1924. Dia berlari bukan karena dorongan massa, dia berlari bukan untuk negara, dia berlari bukan untuk popularitas atau untuk mencari kemuliaan atau hormat, tapi dia berlari untuk Tuhan. Ya, ini satu atlet yang luar biasa. Nah, ini Olympian yang berlari untuk Tuhan. Ya, bukan untuk mahkota, bukan untuk negara, bukan untuk popularitas, bukan untuk kehormatan, tapi dia berlari untuk Tuhan. Nah, kisah hidupnya difilmkan dalam film yang berjudul Chariot of Fire, dan lagunya sangat terkenal. Ya, kalau saudara ketik Chariot of Fire, lagu song gitu, nanti di YouTube banyak sekali channelnya tayangannya. Lagu Chariot of Fire ini juga sudah dipentaskan di Sentosa Island, Singapura. Dijadikan apa itu water fountain singing gitu, apa air mancur menari itu, ya. Jadi ini lagunya memang sangat terkenal. Nah, jadi di dalam film ini menceritakan persaingan antara dua atlet. Yang satu Eric Liddell, seorang Kristen Skotlandia yang taat, dan satunya Harold Abraham, seorang keturunan Inggris Yahudi. Dua-duanya mewakili negara Inggris waktu itu, ya, tapi bersaing. Nah, saudara, kisah hidup Eric Liddell ini sudah menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Ya, nah, orang tua Eric Liddell adalah seorang misionaris Skotlandia yang melayani di Cina. Ya, Eric lahir di Cina. Ya, lalu pada masa bertumbuh masuk usia sekolah, orang tuanya mengirimkan dia ke Inggris untuk sekolah berasrama di Inggris. Ya, ini sejarahnya. Nah, tapi ya waktu dia bersekolah, dia tertarik dengan olahraga lari. Dengan latihan keras, Liddell muncul sebagai olahragawan yang luar biasa. Nah, hal itu terjadi sementara dia belajar di Oxford College, ya. Nah, sampai akhirnya dia diberi julukan pelari tercepat Skotlandia karena tanah airnya dia keturunan Skotlandia, ya, dan diberi sebutan sebagai Flying Scotsman, ya, atau manusia terbang dari Skotlandia. Nah, itu Eric Liddell. Kemudian hari dia dari Inggris pindah ke Skotlandia, ya, dan dia lulus dengan gelar sarjana ilmiah dari Universitas Edinburgh, ya. Nah, itu sejarah hidupnya. Nah, dia terpilih menjadi atlet mewakili negara Inggris dalam perlombaan Olimpiade di Paris, ya, tahun 1924, ya. Nah, Eric Liddell ini sebetulnya dia memiliki panggilan untuk jadi misionaris di Cina, ya, dan dia berkata kepada adik-adiknya, dia bilang bahwa aku akan jadi misionaris di Cina. Tapi ketika dia sekolah, seakan-akan dia melupakan panggilan hidupnya dan dia enjoy sebagai olahragawan, sebagai pelari, ya. Sampai-sampai adiknya itu menegur dia, ya, berkata, loh, kamu kan berkata punya panggilan jadi misionaris ke Cina. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Kenapa kamu seperti mengabaikan itu? Eric Liddell berkata kepada saudari perempuannya, dia berkata, loh, aku ini berlari juga untuk Tuhan kok, bukan untuk diriku. Aku berlari untuk Tuhan, ya. Nah, saudara, pada waktu pertandingan Olimpiade di Paris tahun 1924,
Eric Liddell ini spesialisasinya adalah lomba lari 100 meter putra. Lomba lari 100 meter putra. Ya. Tapi final daripada lomba lari itu ternyata dijadwalkan pada hari Minggu. Ya. Nah, akhirnya Eric Liddell menolak untuk bertanding lari 100 meter di Olimpiade 1924 karena dijadwalkan hari Minggu. Ya, padahal ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Eric yang telah berlatih keras untuk meraih kemenangan, dan dia punya peluang yang sangat baik untuk menang. Dia punya chance, kesempatan menang itu besar, ya. Nah, tapi karena perlombaan itu hari Minggu, dia memutuskan tidak mau ikut. Ya, bagi Eric, hari Minggu adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk Tuhan. Ya, dia tidak ingin menukarkan hari itu untuk acara olahraga yang terkenal, yang bisa memberi dia popularitas. Ya, dia tidak mau mengorbankan hari kudus itu demi negaranya, meskipun menghadapi tekanan berat dari beberapa pejabat negara dan otoritas olahraga. Pada waktu Eric menolak bertanding di final 100 meter putra, itu banyak pejabat marah, ya, banyak otoritas olahraga yang menegur, ya, memberi tekanan. Bahkan waktu itu masuk di surat kabar, diberitakan, ini pelari yang tidak nasionalis. Ya, dia punya kesempatan menang tapi di final tidak mau lomba lari. Ya, alasan dia sebetulnya itu karena hari yang sudah dikuduskan bagi Tuhan, maka dia nggak mau berlari itu. Ya, dia tidak mau mengkompromikan prinsip-prinsip iman Kristen yang dia percayai. Eric memegang teguh keyakinannya. Ya, jadi sebetulnya dia punya jadwal pertandingan final 100 meter putra, itu spesialisasinya, tapi dia menolak, dan apa yang dia lakukan, dia memilih untuk pergi berkhotbah di sebuah gereja kecil di sekitar Paris. Ya, jadi tentu dia dicaci maki, tentu dia dibully sama negaranya, sama banyak orang. Ya, nah itulah yang dia putuskan. Nah, memang masih ada pertandingan lari 200 meter dan 400 meter pada hari-hari berikutnya. Tapi itu bukan spesialisasinya, ya. Nah, harapan Eric untuk memenangkan perlombaan tersebut di luar yang 100 meter itu sangat kecil. Karena dia tidak cukup berlatih untuk kriteria itu. Itu kan yang lebih panjang, ya. 200 meter, 400 meter. Dia nggak berlatih untuk itu. Nah, dalam pertandingan 200 meter, Eric akhirnya mendapatkan medali perunggu, ya. Dan pada hari pertandingan lari 400 meter, ya, Eric bersiap dalam lintasan lari. Nah, dia lolos yang 100 meter, dia berhasil diperjuangkan oleh seorang teman, ya, seorang pejabat olahraga. Ya, dia didorong untuk ikut yang 200 dan yang 400. Ya, itu karena pertolongan seorang teman. Yang 200 meter dia dapat medali perunggu. Nah, sekarang dia sedang bersiap untuk lomba lari yang 400 meter. Ya, saudara yang luar biasa, pada waktu di lapangan sudah siap dengar tembakan senapan, sudah tinggal dor lari gitu ya. Tiba-tiba ada seorang pelari Amerika yang bernama Jackson Scholz, ya, memberikan selembar kertas di tangannya Eric. Itu di lintasan, saudara. Sudah hampir lari, tahu-tahu dikasih kertas, ya. Sempat dia buka, ternyata itu sebuah ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 2:30 yang berbunyi, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Who honor me, I will honor him. Ya, itu 1 Samuel 2 ayat 30. Luar biasa. Eric berlari dengan menggenggam kertas itu di tangannya dan hasilnya luar biasa. Dia tidak hanya memenangkan pertandingan 400 meter itu medali emas, dia tidak hanya menang medali emas, tapi dia juga memecahkan rekor dunia dengan waktu 47,6 detik.
Erik adalah atlet pertama dari negaranya yang memenangkan medali emas pada Olimpiade Paris 1924. Jadi pada waktu perlombaan itu berjalan, Erik adalah yang pertama mendapatkan medali untuk negaranya. Ya, ini luar biasa, saudara. Sekarang dia jadi terkenal, langsung masuk ke berita-berita di berbagai media di Inggris, masuk surat kabar, sampai Skotlandia, sampai juga ke luar negeri. Sejarahnya ini ya, orang yang tidak dilatih khusus untuk pertandingan itu ternyata bisa juara dunia, juara medali emas dan memecahkan rekor dunia. Ya, itu semuanya karena Tuhan. Di tengah popularitasnya, di tengah terbuka kesempatan untuk menjadi kaya raya karena perusahaan-perusahaan segera mengkontak dia untuk tampil sebagai ambasador iklan dan lain sebagainya, ya, dia diundang untuk bersaksi, dia diundang untuk memberikan presentasi, dan kesempatan itu begitu terbuka setelah dia juara Olimpiade. Apa yang terjadi? Ya, jadi kemenangannya jadi berita spektakuler di mana-mana, tapi setelah itu justru Erik Liddell menghilang dari peredaran. Ya, jadi menurut publik untuk Sport Hall of Fame di Skotlandia, Erik Liddell adalah atlet paling populer yang pernah dihasilkan Skotlandia sampai saat ini. Ya, dia mendapatkan nama besar, nama populer, tapi kemudian dia menghilang. Orang mencari, di manakah Erik? Ya, ini kesempatan dia dapat duit, ini kesempatan dia untuk menggunakan popularitasnya itu untuk berbicara di mana-mana, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, menghilang dari publik. Ternyata Erik pergi ke Cina. Ya, dia berkata kepada adiknya, aku akan ke Cina, tapi jangan sekarang. Sekarang aku masih lari untuk Tuhanku. Ya. Lalu kemudian dia ternyata berangkat ke Cina untuk melayani sebagai seorang misionaris. Ya, dia memenuhi panggilan hidupnya menjadi misionaris di Cina. Ya, nah dia kemudian hari ditanya, apakah pernah menyesali keputusannya meninggalkan semua popularitas, kemuliaan atletik, dan kehidupan yang mapan di Skotlandia? Dia berkata, adalah wajar jika kadang-kadang kita menoleh ke belakang, memikirkan kembali semuanya itu. Ya, kadang-kadang ada godaan untuk melihat itu. Tapi saya senang dengan pekerjaan yang aku lakukan sekarang, ya, sebagai misionaris, membagi hidupku dengan banyak manusia lain di sekitarku. Saudara, ya, selain melayani sebagai penginjil misionaris, Erik juga bekerja sebagai guru di Cina. Dia mengajar kimia dan juga melatih siswa dalam olahraga atletik yang luar biasa. Yang luar biasa, ya. Dia menanggalkan semua gelarnya sebagai juara Olimpiade, dan pada waktu dia di Cina, orang Cina, masyarakat Cina, murid-murid yang dia layani tidak tahu kalau dia ini juara dunia. Ya, dianggap sebagai orang biasa. Tidak tahu kalau ini orang yang sangat terkenal, nggak tahu mereka. Ya, itu yang luar biasa. Ya, tahun 34 Erik menikah dengan Florence Mackenzie, ya, seorang misionaris Kanada. Nah, pada waktu tahun 40 Jepang menginvasi Cina, lalu situasinya berubah sangat berbahaya. Erik mengirim istrinya Florence bersama 2 anaknya balik ke Kanada. Ya, istrinya, anaknya diselamatkan keluar dari Cina, tapi dia tetap tinggal di Cina melanjutkan pekerjaan misionarisnya. Ya, Erik membantu saudaranya seorang dokter di sebuah pos misi di pedesaan yang fokus melayani masyarakat miskin. Ya, pos misi itu sangat jarang memperoleh bantuan dari para misionaris, dan para misionaris di sana seringkali bekerja terlalu banyak, terlalu capek, ya, sampai kelelahan. Ya, tetapi penduduk setempat terus-menerus berdatangan untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, nah, Erik tiba di pos misi tersebut tepat pada waktunya untuk menolong saudaranya karena saudaranya sakit dan perlu mengambil cuti. Jadi akhirnya Erik yang menggantikan saudaranya, ya. Jadi dia melayani satu pos misi, dan kemudian hari
orang Jepang mengambil alih pos misi ini dan akhirnya Erik terpaksa kembali ke kota Tianjin, tempat pelayanannya yang semula. Ya, pada tahun 1943, Erik Liddell ini ditangkap oleh Jepang, dipenjarakan di kamp interniran. Ya, jadi dia dimasukkan ke dalam kamp penjara. Ya, nah di dalam penjara itu dia tidak berhenti melayani, menginjil, ya, dan juga mengobati orang sakit. Akhirnya dia menjadi pemimpin dan koordinator di camp itu, ya. Tetapi makanan, obat-obatan dan perlengkapan lain di penjara itu sangat minim, ya. Nah, ada banyak kelompok dalam camp itu dan ketika beberapa pengusaha kaya berhasil menyelundupkan sejumlah makanan, Erik berniat membagikan berkat itu kepada mereka semua secara rata, ya. Jadi ada yang suplai makanan, ya, mau dibagi rata, ternyata kumpulan orang tersebut, ya, bahkan di dalamnya termasuk beberapa misionaris, tanpa malu berebut berkat itu dengan egois, ya. Kenapa? Karena mereka sangat kelaparan, ya. Jadi akhirnya sudah hilang etika, ya, enggak ingat Tuhan lagi, akhirnya berebut termasuk misionaris, ya. Erik menyibukkan diri membantu orang tua, mengajar di kelas sekolah Alkitab, mengatur permainan dan mengajar ilmu pengetahuan pada anak-anak, sehingga mereka menyebut Erik itu dengan sebutan Paman Erik, ya. Nah, dalam masa perundingan pertukaran tahanan, ya, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris waktu itu, ya, akhirnya nego dengan pemerintah Jepang dan memberikan kepada Erik sebuah tiket kebebasan, ya, memberikan sebuah tiket kebebasan, ya. Tapi pada waktu Erik ini mau menggunakan tiket itu untuk bebas dari tahanan, ada seorang wanita hamil yang memegang pakaiannya, megang kakinya, dan kemudian berkata, berikan tiket itu kepada saya, karena saya memerlukannya. Ya, wanita itu hamil dan dia butuh pertolongan. Saudara, Erik dengan sukarela menyerahkan tiket kebebasannya kepada wanita hamil tersebut. Ya, nah kemudian hari dia menderita sakit, ya sebetulnya sakit kanker otak, dan akhirnya 2 tahun kemudian dia meninggal. Ya, pada hari Erik meninggal, dia sempat menuliskan surat terakhir pada istrinya. Dia menulis menderita gangguan saraf karena terlalu banyak bekerja. Tapi dalam kenyataannya dia menderita kanker atau tumor otak yang tidak bisa disembuhkan. Ya, akhirnya dia meninggal, saudara. Ya, kerja keras kelewat batas dan kekurangan gizi selama bertahun-tahun mungkin ikut berperan mempercepat kematian Erik Liddell. Saudara, ia meninggal pada tanggal 21 Februari 1945, 5 bulan sebelum masa pembebasannya. Kematian menimbul 5 bulan sebelum hukumannya berakhir, ya. Nah, kematiannya menimbulkan duka besar tidak hanya di Wenshin Intercamp, ya, Interment Camp, tapi juga di seluruh Skotlandia. Ketika Erik Liddell meninggal, ya, dan riwayat hidup belakangnya akhirnya terkuak dan dipublikasikan, masyarakat Cina terheran-heran. Ternyata Paman Erik yang selama ini mereka kenal itu adalah seorang juara Olimpiade lari 400 meter Paris 1924. Ya, ini luar biasa, ya. Sehingga kisah hidupnya Erik ini kemudian difilmkan, ditulis jadi buku dan menjadi sebuah cerita legenda tentang dunia misi. Ya, seluruh camp, terlebih kaum muda, tertegun selama berhari-hari. Mereka merasa kehilangan yang begitu besar atas kematian Erik, tapi yang mengejutkan mereka, Erik bukan orang biasa. Erik bukan sekedar misionaris, tapi Erik adalah juara Olimpiade dunia. Ya, saya berharap kisah ini memberi motivasi kepada yang lain, ya,
terutama kepada atlet-atlet bahwa menjadi juara itu bukan pencapaian akhir. Ya, selama kita masih diberi hidup oleh Tuhan, berarti ada pencapaian-pencapaian lain yang Tuhan mau kita raih di belakangnya. Amin. Ya. Amin.